Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh adik kelas saya sewaktu di SIB, waktu di Bangkok, Sekolah Indonesia Bangkok, yaitu Vivaldi. Halo. Halo. Kabar kalau dulu. Alhamdulillah baik. Vivaldi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Semoga lagi COVID ini sehat-sehat terus ya. Amin, amin, benar banget. Iya, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan. Masih juga udah diundang di sini. Iya, dengan senang hati. Jadi singkat cerita, Vivaldi itu adik kelas aku, beda satu tingkat kita kan? Yes, betul. Beda satu Satu tingkat. tingkat. Masa Terus masuk sekarang juga, kalau nggak salah ya. Pas masuk. aku 2012, kamu? Iya, 2012. Yang Oh, itu kan yang waktu dulu tuh pokoknya rambut rambut aku tuh masih kayak garis gitu, kayak oh, mangkok. oh Terus ya, kayak ya. masih SMP kan, kalau lu udah SMA ya? Karena Iya, kan kelas SMA, 3 aku kelas di situ. 1, Nah, betul. udah SMA, terus kayak karena masih SMP bicaranya pendek, terus putih-putih, lu kayak bener-bener kayak apa tuh kayak waktu itu. Nah, dan kenapa tahu bisa kok bareng kalau sama Kak Lala dan siapa lagi di situ ya waktu itu ya? Sama ada beberapa deh lupa ya mungkin. Cuman kan ingatnya pas SMA ini kan dekat kan jaraknya sama kalau terus Benar. kayak oh iya kayak oh ternyata masih kayak kirain itu cuman sendiri gitu sama adik aku tuh yang masuk Asuh, iya, pertama ya. kali di situ. Cuman kayak oh Benar-benar. ada temannya anak baru juga gitu. Walaupun beda tingkat ya. Jadi kayak ada Benar-benar. sih gitu. Tapi lumayan banyak gak sih waktu itu emang pas kita 2012 masuk ada banyak yang baru juga. Benar-benar. Tapi yang bingunginnya adalah kalau kita kan masuk pas di bulan pokoknya pas pas setelah semesteran terus masuk lagi ya Ya. kan langsung kita langsung ini kan langsung masuk gitu. Cuman ada di 2012 itu banyak yang di pas ininya juga pas yang lagi udah pertengahan baru pada masuk tuh gitu. Biasanya banyak yang kayak gitu. Kayak ketebak lah gitu. Iya, Gitu kan. terus kita kontak terakhir ya 2015 pas aku pulang, Iya iya ya benar. kan? Kalau nggak salah kan Ya. waktu itu kan aku kan ketua OSIS jadi aku memberikan terbaik buat kak angkatannya kalau lu Zesta gitu ya. Terus gue kayak apa namanya kalau kalau inget ya makan di Ya. Asiatik tapi rame-rame Ingat, inget sampai ya dong. kan ya itu juga menguras duit kas OSIB dan juga karena itu kan emang buat anak-anaknya kan jadi kayak ngerasa pantas aja untuk merayakan ini kan udah kalau nggak salah itu sehabis UN ya nggak tahu Iya sih lupa benar, terima kasih banyak. kalau nggak salah itu PT-PT juga sih sebenarnya kayak berapa bat gitu gue lupa gitu Iya, itu fotonya aku masih ada di Facebook aku, seneng aku ya ngeliatnya juga. maksudnya kayak aduh kok gitu ya. Banget, makasih banyak. Sama-sama jadi kayak ada satu kenangan lah ke pas-pas Banget. iya gitu Aku juga ngebahas ini nih waktu sama Sheila. Kan rame banget yang diajak sampai SMP juga kan datang. iya Rame yang banget sih. kalau yang Sheila tapi udah pernah ikut ini sebelumnya podcast ini. Baru kemarin, aku belum upload aja. Oh, iya iya ya. Emang banyak ya draftnya ya untuk diupload ke depannya. Iya iya. Betul. Kayak ternyata udah banyak nih kemarin tuh lihat Reza, ada Haris, ada Adam, oh udah pada ikut. Kayak masih kayak pengen ikut juga kan jadinya dan waktu itu sampai sekarang karena lagi nggak ada apa-apa. Kemarin ngurus skripsi sih sebenarnya. Jadi Oh, kayak I see. itu sebenarnya harusnya angkatan aku tuh udah lulus sebenarnya kan karena 2020 kemarin cuman karena pindah jurusan jadinya downgrade Oh, I itu see. ya sekarang angkatannya Sheila, angkatan Ilham, angkatannya Mira gitu. Jadi turun sebenarnya dari pindah jurusan dari ke IT ke Meskom tuh Apa Meskom? komunikasi Komunikasi. cuman lebih ke broadcast sama jurnalis biasanya kalau Meskom kalau Markom lebih ke CPR PR gitu yang kayak
marketing communication kalau Markom. Kalau ini lebih ke mass gitu. Oh, I see. Berbeda ya dari IT jauh banget nih ke masih gitu. Benar. Bareng sama ini juga satu Siapa kampus tuh? pernah ketemu sih sama Kak Aya. Oh, iya, iya, iya. Kak Aya sempat nanya-nanya kosan di mana yang bagus di mana, terus sempat kapan kan bisa ketemu, akhirnya ketemunya malah sengaja. Selalu nggak sengaja. Ketemunya tuh pasti di salah satu coffee shop yang ada di kampus gitu. Ketemu. Kan udah lulus lama kan. Iya, Udah iya. waktu masih kuliah awal-awal sih. Siap, siap. Wah, terima kasih loh. Terus by the way ini kamu belum memperkenalkan diri, silakan memperkenalkan diri. Astaga udah ngomong panjang lebar tapi kayak Nanti orang-orang kayak siapa ini yang ngomong ya? oh iya, perkenalan dirinya sampai mana nih? Ya, halo, aku Vivaldi Ramanauri. Dulu adik kelasnya Kak Lulu di Sekolah Indonesia Bangkok, beda satu tingkat ya. Oh. Terus apalagi ya? Berarti umurnya beda setahun juga. Terus sekarang tinggal di Bekasi, kuliahnya di Binus Kelangisan. Apalagi ya? Kalau kenalan tuh biasanya Udah masih itu single. cukup. Wah. Oh iya masih nambah itunya ya, brandingan ya gitu. Gitu Gemes sih. banget. Oh. I see. Kamu tuh biasanya dipanggil Vivaldi atau Valdi? Valdi juga oke kan? Valdi, sebenarnya gini, ada hal unik sebenarnya kalau misalkan di lingkungan SIB ya, kan Ya, sebenarnya panggilnya Valdi kan. betul. Valdi lah biasa, orang tahunya Valdi, Val atau Di gitu. Cuman semenjak waktu itu ada salah satu teman SMP kenalan Ya. sama Ilham Atalah. Oke. Dia bilang ke Ilham, bilang aja tuh sama si Oding, sebenarnya Oding tuh panggilan SMP sebelum ke Bangkok, ya kan? Kalau Iya. pernah denger tuh Oding tuh ya. Betul, ya. Terus dari Ilham ini menyebarnya itu dia kayak penyebaran budaya ya. Dari Ilham sampai ingat banget Bu Amel, guru biologi. Oh ya. Oh, siapa lagi ya? Manggil Oding juga. Oh, Pak Aib. Pak Aib Apa? Islam itu dia ngomong Oding juga. Jadi kayak sampai Ya. kalau nggak salah Bu Catur tuh waktu itu sebagai kepala sekolah Oding gitu. Itu yang manggil Oding itu dari adik kelas yang masih SD lah. Kalau TK udah masih Kavaldi gitu. Jauh ya. SD sampai guru gitu manggilnya Oding gara-gara Ilham ke sama ini nih ngomong Oding, jadinya sebenarnya panggilan di SIB si Oding sampai Adam, Haris, Iya Arus, semuanya benar. masih Oding sampai sekarang. Cuman kayak aduh kok bisa ya gitu. Panggil Oding gitu padahal itu panggilan SMP. Sebenarnya pengen udahlah stay dipanggil Iya. Oding pas SMP aja, pas di SIB ternyata kena juga panggilan. Oh ya pengennya Valdi aja nama asli kan. Gitu jadi merasa ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting biar kelihatan lebih akrab lah. Gitu. Iya benar. Jadi kalau misalkan Valdi kayak kesannya kayak orang baru itu, misalkan kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sebenarnya orang nyaman manggil apa aja sih. Soalnya ada juga yang manggil Ansul, banyak deh pokoknya panggilan tuh. Oh, oke. Ya alhamdulillah ya belum pernah dipanggil KPK, jangan sampai. Asal. Nah, intinya nggak apa-apa deh panggil apa aja asal ya yang nyaman buat orang yang manggil biar lebih akrab. Benar-benar. Terus kalau boleh tahu kamu di SIB sampai tahun berapa? Di SIB kan kalau lu cabut itu 2014. 5. Oh 15. Oh iya berarti sama 2015 juga bulan ya kan awal. UN Iya. itu terus habis itu kalau untuk anak SMA kelas 2-nya kali itu sampai Juni apa kalau nggak salah pokoknya akhir semester. Nah habis itu akhir semester ingat banget habis itu ada pesantren kilat nggak ikut karena udah nggak jadi anak SIB kalau nggak salah. Oh, Beberapa hari kemudian pulang. I Seperti itu. see. Dan itu masih sedihnya adalah pamit dari SIB itu enggak yang officially pamit itu, jadi kayak bilang mau pulang gitu kan. Orang masih ngira yang kayak bercanda mungkin ya. Cuman karena
kebetulan papa aku juga kenal sama beberapa guru, ternyata ya udah akhirnya pada tahu beneran kan pulang kan. Cuman pas pas terakhir pesantren kilat itu nggak sempat ikut, padahal ikut aja gitu, cuman nggak sempat ikut. Terus akhirnya dari situ ternyata udah libur, jadi nggak sempat ya, ketemu. pamitan lah, nggak sempat, jadi kayak agak-agak masih mengganjel aja sampai sekarang tuh. Dari berapa tahun tuh, dari 2015 sampai 2021, udah lama banget itu tuh. Pasti pernah sebulan ada aja mimpi tentang SIB-nya, pasti. Entah kangen atau entah masih ngeganjal gitu ya, Iya, di iya. kayak rasa kayak masih kangen ya, kangen banget gitu, Iya, sama yang ngerasa belum ini aja, kayak belum pamit gitu. Dan iya, iya. udah ada yang di Indonesia juga, udah ada yang udah nggak di SIB lagi, tapi masih di Thailand kan, masih banyak kayak gitu. Mimpinya ini, mimpi pamitan gitu. Intinya pernah mimpi pamitan, bahkan pernah kayak ini guru SIB kan, misalnya kayak salah satu guru SIB terus kayak ya ampun akhirnya gue bisa ketemu dan bisa pamitan, ternyata mimpi. Itu sedih banget. Bener kayak aduh, pengennya tuh beneran kesana terus kayak beneran pamitan. Itu berkali-kali, saking berkali-kalinya kayak ini kayaknya bukan mimpi, janji beneran. Oke, udah lama nih durasinya, ternyata pas ini bangun juga, bangun dari tidur gitu. Jadi kayak masih pengen banget sana, cuman lagi pandemi, aduh makin ini lagi. Karena 2019 kalau nggak salah, apa 2018, 2018 itu pengen banget ke sana, udah hampir jadi, cuman paspornya bermasalah, udah apa namanya, udah expired. Oh, oke, oke, iya. Terus berarti lanjutnya di Indo kelas 3 doang? Kelas 3 doang, dan itu kayak kalau kelas 3 doang tuh kasarnya kayak jadi nggak punya teman sih di sana. Oh. Kalau Fania kan, adik aku kan ini kan kelas 2, jadi masih ada 2 tahun di SMP-nya. Jadi kayak masih bisa kenal, terus bisa kan beda kelas lagi. Mungkin kelas 3 doang, jadi kayak akhirnya juga kebetulan dapat sekolahnya yang biasa-biasa, sebenarnya maksudnya enggak ya. Kebetulan kan SIB itu KTSP 2006. Di Bekasi itu udah kurtila semua yang bagus-bagusnya. Jadi harus dapat yang kasarnya yang KTSP di Bekasi. Terus kayak ya udah, ya kebetulan setahun doang kan, jadi udah jalanin aja lah gitu. Oh, terus kalau boleh tahu dari versinya Valdi, cerita awal kita ketemu atau kita kenalan gimana? Ada first impression kah? Ada banget ya. Karena kebetulan kita sama-sama anak baru di posisi itu kan ya, kayak yang pertama banget mikir situ itu kalau nggak salah emang lagi belum masuk kelas kan, masih kayak mondar mandir. Aduh, dulu lupa banget namanya, tau gak sih yang Gor itu namanya apa? Sport ya, pokoknya sport apa lupa banget. Sport hall bukan sih? Sport hall, yes benar, sport hall. Lupa lupa. Jadi ke sport hall ada ngapain, terus habis itu balik lagi. Kalau nggak salah itu kelas apa gitu, lagi free class gitu kan. Jadi kayak masih belum kelas segala macam. Terus kita balik lagi, ingat banget waktu itu ada baju yang maksudnya kelihatan, kenapa aku lihat Kalulu sama Kalala dan sama Adi Dava kan waktu itu ya. Jadi orang baru juga, kayak bajunya kayak masih baru juga nih, kayak maksudnya kelihatan putih kan, belum pakai dasi. Nah ingatnya itu kan belum pakai dasi juga. Cuman yang aku bingung di situ kayak ini kembar identik banget. Bener-bener kan kayak waktu itu emang sempat kenalannya itu kalau nggak salah sama Kalala itu setelah emang nggak di hari itu deh, kalau nggak salah di hari itu, karena emang kita kan kebetulan baru, terus kayak lupanya tuh karena di situ emang bingung kan mau kemana, karena adik aku akhirnya udah punya teman, tiba-tiba udah langsung punya teman, terus aku sendiri tiba-tiba nggak tahu ya, kebetulan sama Andara doang kan, berdua tuh nyari Andara, ternyata Andara datangnya siangan gitu kan, kayak oh akhirnya dia ketemu. Nah mungkin kalau nggak salah kenal sama Kalala itu setelah kayak Kalulu sama Kalala udah masuk, udah kenal sama teman-teman si Reza gitu. Dulu saat zaman siapa ya? Reza Haris doang apa? Reza Haris doang ya, iya. Itu juga belum IPA IPS nggak sih? Apa udah IPS Haris? Belum deh kayaknya. Iya, terus kayak, nah tapi kalau nggak salah, kalau lu inget itu Haris itu masih di Indo.
Jadi emang kenalan sama Haris itu diingatnya tuh seminggu karena di hari Jumatnya ini kan main bola. Nah terus makanya kayak ingatnya tuh cuma ada Reza, terus lagi kenalan sama Kalala, akhirnya karena di situ ada guru-guru yang ngiming-ngimingin, akhirnya kenalan juga sama Rezanya, sama Kalulu juga. Cuman yang gue bingung tuh sempat inget dia banget tuh pas kenalan dulu, oh Lala ini mukanya kok sama gitu tapi namanya beda gitu kan, jadi sebentar. Iya ya, ingat pokoknya kalau lu Kalala, cuman nanti kalau misalkan salah sebut kayak mohon maaf gitu, soalnya kayak bener-bener emang ini juga masih bingungnya. Kalau nggak salah pakai behel nggak sih dulu Kalala? Benar-benar. Iya kan, pakai behel kan, terus kayak Kalala masih pakai behel juga apa udah enggak ya, lupa. Kalau nggak salah masih pakai behel dua-duanya Masih deh. dulu-dulu. Cuman emang beberapa tahun akhirnya bisa membedakan, tapi setelah beberapa tahun kalau nggak salah kalau lu masih pakai behel, kalau lain udah enggak, nggak tahu ya, lupa. Oh ya, aku biasa pakai apa sih namanya? Aku lupa lagi Oh, retainernya gitu, yang satu garis retainer itu. ya, benar, retainer, iya. Jadi kayak ya baru bisa bedain itu setelah beberapa tahun. Ya first impressionnya kayak aku mau bedain gimana ini, kayak fisiknya sama, terus dari sifat dan suaranya juga sama deh kayaknya gitu. Kalau sifat kan belum tahu nih waktu itu kan, jadi kayak cuman dari suaranya sama, dari fisiknya sama. Jadi gue kayak yaudah deh, ntar gue tanyanya sama adeknya, kebetulan waktu itu ada apa juga kan di situ kan. Ya akhirnya kayak nanti makanya kan aku juga dekat sama anak kecil juga gitu kan, masa karena Benar. temannya SIB yang sangat terbatas, jadinya emang main sama anak kecil juga, ngobrol ya, misalkan cerita-cerita. Makanya sebenarnya waktu itu kayak mau kenal sama seseorang pasti nanya ke teman kelasnya gitu. Makanya kalau Kalala nanyanya waktu itu, kalau ya kalau Dava masih ingat, nanyanya ke Dava waktu itu. Karena ya kalau sama Dava kan kayak oh ini kan masih masih kecil, masih jujur dalam Waduh. berekspresi gitu, jadi nanyanya ke Dava. Oke, gitu sih kalau Oh. pengalaman sama kalau. Terus ada ide ya momen yang kamu ingat sama Lulala barangkali? Momen yang paling inget sebenarnya banyak ya, maksudnya dari karena ini semuanya sebenarnya bisa diingat banget karena di dokumentasi, tapi ini buat jadi inget terus aja gitu. Yang pertama itu paling inget, ini waktu kita abon ke mana ya, Tosang apa yang Saraburi ya, oh Tosang deh kalau nggak salah, Tosang Oke. Beach, iya bukan, pokoknya yang ke pantai lah, lupa namanya ya. Oh Kalau ya. Tosang kan di gunung ya. Itu kalau nggak salah kan Kalulu, Kalala, Reza sama Haris ngedance gak sih? Nah, cuman nggak expect Kak Lulu sama Kalala dance yang gitu. Itu kayak demi apa sih gitu, kayak terus kayak dance kayak berempat, kayak aduh gila, gue nggak expect banget kalau lu sama Kalala nih dance yang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya kan kalau Reza kan emang setahu aku emang suka ngedance, Haris kadang-kadang suka emang bereksperimen gitu. Kalau Kalala ya ampun, ini yang paling aku ingat di situ, kayak ampun, apalagi waktu itu aku kan nggak performance yang gimana-gimana karena ada disuruh gue yang sundul, kalau ingat tuh Oh waktu itu iya iya ya iya. udah deh nggak usah nampilin lagi gitu. Terus kayak kepo banget kan, waktu itu kan pasti sering latihan di kelas-kelas SIB kan, cuman nggak pernah tahu sebenarnya kayak latihannya apa nih setiap performance gitu. Iya Makanya betul. ya kalau dance kayak gitu baru udah berapa tahun baru kayak ngelihat kalau paling kayak gini juga ternyata bisa dance juga gitu loh. Wah, keren, ada apa ya namanya, hidden talent gitu. Ini. Terus juga ya sama ini yang paling ingat banget adalah um, mungkin waktu itu kan lagi full tim tuh anak SMA-nya. Mungkin ini sebenarnya dengan ini juga sih bersama, terus kita main kasti deh kalau nggak salah, terus yang kita difoto habis main kasti. Nah itu kayak ingatnya adalah kayak waktu itu se se tim sama Kalulu salah ya. Makanya waktu itu sumpah banget beda ini, sorry banget ya Kak. Cuman kayak waktu Sampai. itu setim dan itu kayak tim kita tuh kayak bagus gitu dari catch-nya, dari run-nya. Jadi kayak ingat emang tim di situ lagi bagus banget gitu. Jadi kayak ingat orang-orang yang dulu emang dulu masih apa lagi gitu, sama Reza, terus sama ada
Ilham, lupa deh pokoknya kayak benar-benar yang buat diingat di situ juga karena adalah ini sih karena ngerasa di situ tuh kayak emang kerasa seru banget dan emang maksudnya olahraga yang beda lah gitu. Jadi Betul. kayak keringat banget dan akhirnya juga Pak Didit di situ mendokumentasikan masih ada tuh di Facebook tuh yang kayak semuanya yang mukanya pada laki-laki yang jutek semua mukanya masih kurus juga waktu itu jadi kayak oh masih ganteng lah kayak gitu. Sekarang juga masih kok. Aduh, enggak gendut banget. Jujur emang dulu emang kan dulu sempat pas mungkin kalau Kak Lulu enggak pas masuk emang orang yang hitam gendut gitu. Tiba-tiba di sana mungkin ada banyak cibiran dan emang makanan susah yang halal dan kebetulan olahraga terus di sana kan. Jadi emang dikurus tapi ternyata pas balik ke realitanya di Indonesia lagi balik lagi gitu. Jadi mau gimana? Kita jalanin aja ya. Gitu. Sekarang kalau kalau bisa nebak, kira-kira itu yang waktu kita dance itu idenya siapa? Kamu bisa nebak nggak? Aduh, ini sih. Kalau nebak sih karena aku kan tahu expect-nya kan Reza nih yang suka gitu. Jadi ya nggak sih tapi bener nggak? Apakah justru malah maksudnya ya soalnya waktu itu kan kayak kelihatan dong maksudnya waktu berempat itu kayak Reza nih yang paling kayak mungkin dia lebih suka eh Tampil dance lah. ya. Jadi kayak oh mungkin idenya dia nih sampai membuat kalau lu makalala ngedance juga sama Haris juga gitu. Tapi kerennya adalah kompak coba tuh si Haris sama Reza mirip. Jadi ya wow keren banget ini. Kayak bener-bener ya dance-nya maksudnya nggak berantakan, dance-nya rapi, terus juga orang-orangnya misalkan mirip kan jadi kayak keren aja gitu udah dance rapi orang-orangnya sama gitu. Kayak waktu itu nggak expect aja di situ makanya kayak di situ paling ingat kayak mengubah kayak blow your mind tentang Kalung dan Kalala adalah oh ternyata bisa dance seperti itu gak ngerti tuh aku kayak gimana dance-nya cuma kayak kalau nggak salah yang gini deh nggak tahu lupa Betul. kalau salah magic ada the magic gitu ya itu kalau nggak salah gitu. Tapi mau nanya Kak, sebenarnya di Jerman jam berapa sih sekarang? Kamu kurangin jam kamu 6 jam. Jam 6. Kan kamu sekarang jam berapa? Jam 11. Kurang lebih Ya, 12 11.55. lah kan bentar lagi jam 12 kan? Ya berarti aku bentar lagi jam Jam 6 betul 6 pagi. sore. Pagi. Pagi banget dong. Ya ampun, berarti kalau misalkan jam 11 terhitung jam 5 subuh ya? Iya betul. Gak apa-apa sekalian saat subuh. Gitu, Betul sama nunggu. padahal kalau dari tadi balik lagi ke jam 5 subuh di Indonesia aku belum tidur tadi. Makanya baru tidur bentar. Sebenarnya nggak apa-apa. Penting bisa masih fresh. Kalau misalkan nggak kurang tidur yang penting gitu. Betul. Terus kamu tahu nggak yang kita ingat dari kamu apa? Nggak bakal tahu ya. Mau dong, mau banget. Maksudnya kayak apa sih yang kalau lu tapi aku mau nambahin lagi sih sebenarnya. Oke. Dulu nambahin ya. Siap. Benang lu suka banget ini nggak sih Kak basket apa enggak? Iya. Maksudnya ya ada interest sama basket gitu. Jadi ngerasa ngelihat kalau lu kayaknya kalau lu kayak mungkin kalau lu yang aku lihat di sana kan lebih ke laki, maksudnya bukan laki, kayak lebih ke sportnya, ya tomboy. Jadi kayak ngelihat basketnya bagus, jago lah gitu. Terus kayak makanya jadi yang aku ingat sama kamu juga selain tadi apa selainnya, maksudnya itu kan momen ya. Kalau ini kan kalau lu selain emang sportnya jago, emang pintar juga sama ya emang kalau makalah ini emang dari dulu mungkin maksudnya kayak dari di SIB pun udah inter sama Jerman gitu. Sama ini bahasa Inggrisnya bagus juga. Waktu di Sabahat sama iya kan. Udah, itu sih tambahannya cuma soalnya Mas baru oh iya bener waktu itu kan emang udah dari lama gitu kalau itu apa namanya emang kayak inter sama Jerman gitu. Ya kira
emang terwujud dan itu keren. Sempat ini juga satu lagi waktu itu kita pernah satu IF di dekat MBK, cuman nggak sekelas, Iya benar. kelasnya malah sama Ogi sama anak SMP deh. Waktu itu aku SMP kelas 3, dia SMP kelas 2. Jadi kayak kelasnya mah itu. Cuman kalau lu ada di sana lagi yang udah SMA, terus habis itu sempat les Jerman nggak sih di sana, Kak? Lupa. Iya, kalau les Goethe. Di Lingua bukan? Oh, Inlingua bahasa Inggris, kita juga jadinya pindah dari IF ke Inlingua. Kamu juga nggak sih Inlingua Iya, juga? iya, bener. Cuman mungkin di situ di lingkungannya udah nggak ini, soalnya kayak waktu itu dia emang di lingkungannya juga jadinya cuman pastinya bertiga doang gitu. Nggak seru deh pas di lingkungan. Jadi kayak merasa ntar aja gitu. Iya, jadi gimana dari Kak lu bisa kalau Iya, pokoknya kamu tuh bener-bener baik banget kan anaknya, kalem banget dulu kan. Terus polos. Terus yang Lala suka nih katanya dia, tolong kasih tahu Valdi ya gitu. Dia tuh kan adik kan, maksudnya dari kalau kembar kan dia adiknya gitu. Dan dia senang banget sama anak-anak yang lebih muda dibanding Lala. Kalau manggil kakak, dan kamu tuh salah satu orang yang selalu manggil kakak gitu, makanya dia gemes banget, dia bener-bener seneng banget. Maksudnya kan pas aku DM juga kamu kan langsung manggil, iya Kak Lulu gitu kan, terus dia kayak tuh kan bener kan gitu. Iya, maksudnya yang karena kalau misalkan cowok kan kayak ngerasa ya udahlah udah, tapi kalau lu kalala pasti kayak, bahkan waktu itu kayak kayak emang dari awal banget kan, walaupun nggak tahu kalau lu kelas berapa, kalau waktu itu ingat emang manggilnya langsung halo Kak gitu. Jadi kayak emang ngerasa kalau misalnya walaupun ketemu siapa aja, walaupun pernah di real life juga ketemu yang lebih muda manggilnya Bang, tapi ya udah akhirnya Bang terus padahal lebih muda gitu. Makanya waktu itu kalau ketemu ya lebih ke udah ngerasa lebih muda aja kayak Kak gitu. Makanya itu alasan sampai sekarang kalau masih manggil Kak ya gitu, kalau Iya, karena lebih tua kan. Karena gitu. Lala juga seneng banget, nggak pernah lupa tuh dia. Iya sih. Emang ada yang nggak manggil kalau ya paling seumuran kan, paling yang Ada sih kalau misalkan temen les terus sebenarnya lebih muda kan, oh bisa kalau temen les kan malah juga nggak tahu kan. ya Gitu jadi aja. Kalau aku biasa aja, cuma kalau Lala tuh pasti mengingat orang-orang ya seperti itu. jadi first impression ya, maksudnya jadi oh oke gitu. Benar, 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 benar. Ya. Terus ini, aku juga pas kamu ke Indo berarti kan ya. Masa aku masih ngikutin lah beberapa tahun pertama gitu kan pas aku selesai SMA. Kamu main ini ya, alat musik saxophone ya? Iya, itu pas di Thailand justru lesnya segala macam. Iya, jadi pas waktu in Lingua setelah Oh dari IF ya. ke Lingua itu tuh sebenarnya pengen banget bisa saksofon. Cuman kayak orang tua bilang gak usah aneh-aneh, gitar aja gitu. Terus kan di situ ada Yamaha tuh Oh iya benar. samping lingkungan Yamaha tuh ya kan. Ya. Gitu. Jadi di situ kepikiran pengen les saksofon aja gitu. Cuman pada akhirnya singkat cerita akhirnya dibolehin. Jadi habis lingua, habis itu main saksofon, jamnya diatur, dan tapi minusnya mungkin karena dia keterbatasan bahasa, jadi kayak nggak ngerti ya, mungkin sengertinya aja aku deskripsiin yang dia ngomong apa, jadi kayak ya udah lakuin aja, kalau misalkan salah dia juga nggak bisa, paling cuma gitu doang, Oh iya iya. duit ini gitu, misalkan dia pakai bahasa Thailandnya lupa tuh dia ngomong apa, terus kayak ya udah, jadi selama 4 bulan itu padahal les saxophone tuh cuman kayak ngerasa ya dasar-dasarnya, yang penting bisa niup dulu, terus kayak misalnya tahu nadanya, akhirnya ya udah bisa saxophone pas di Indonesia autodidak aja terus, tapi pengen les lagi sih sebenarnya biar lebih ngerasa bisa main musik aja, nantinya bisa diundang jadi saksofonis di mana, mau dinikahan dulu misalnya gitu kan. Waduh. Terus dimain lagu Perfect kan, itu udah paling starter pack orang nikah tuh Perfect pakai saksofon gitu. Terus mungkin ntar pengen ada orang yang pengen ngajak ngeband, terus trip kemana, soalnya pernah kayak gitu, alhamdulillah pernah ke Solo. Waktu itu main saksofon, ikut ada sebenarnya satu orang ini dia pengen ngajak
teman-temannya yang bisa main musik, makanya saksofonnya dari aku gitu, aku main akhirnya soalnya itu pengalaman banget, padahal kayak aku nggak bisa main sebenarnya, maksudnya belum bisa yang kayak orang-orang main saksofon lah gitu, cuman ya at least udah bisa naik panggung terus bisa main saksofon, udah alhamdulillah lah, udah lumayan gitu. Itu dari Bangkok makanya jadi kayak emang nggak terlalu bisa sebenarnya, saya autodidak karena emang di Bangkok kan dia bahasanya terbatas ya gitu. Oh berarti pas, maksudnya 4 bulan itu emang pas 4 bulan terakhir kamu di Kanada? Betul. 4 bulan terakhir, ya makanya kenapa 4 bulan doang, karena habis itu cabut ke Indo, pulang ke Indo. Ya. Makanya di Indo ya udah sebenarnya udah berapa minggu, terus habis itu pulang, jadi kayak emang lupa lagi main saksofonnya, dan lupa bahkan punya saksofon gitu. Karena dulu juga bahkan beli saksofonnya Iya, itu iya. beli di Thailand juga, dan itu belinya nggak di store gitu, misalkan di toko musik gitu, tapi itu belinya di second di OLX, ada orang Thailand, dan dia jual harganya ingat banget sampai sekarang 13.000 baht, kurang lebih ya kalau di Indonesia ini ya kurang lebih itu saksofonnya terhitung murah, karena saksofon itu 14 jutaan, mahal banget kan saksofon itu, makanya terhitung murah second, dan juga ya 13.000 baht, 4,5 jutaan lah gitu, dan itu alhamdulillah masih bagus barangnya gitu, dan itu orang Thailand. Terus lucunya adalah COD-nya di Central World, teorinya di Central World. Terus habis itu dia disuruh mamaku kayak, coba dong play, you can play. Akhirnya dia nyobain di depan umum, akhirnya bener ngeliatin kayak dia cuma nyoba, terus kata aku kayak udah mah nggak apa-apa, udah bagus kok suaranya, ya udah. Karena kayak nggak enak juga, tertakutin nih orang Thailand kayak ngerti nggak sih, ada ini tadi malu gimana, cuman nggak enak ngomong gitu kan, kalau orang Indonesia kan gitu biasanya. Kalau orang Indonesia santai gitu, cuman ini orang Thailand asli main saksofon di depan umum. Central World lagi, orang kan Central World jalan-jalan Benar. gitu. Keren. Tapi keren sih, maksudnya kalau emang kamu benar-benar mau ngedalamin nanti saksofon, maksudnya orang kan udah jarang banget nggak sih alat musik itu? Sebenarnya ada satu kayak benang merahnya, pengen main saksofon. Apa tuh? Pengen nembak cewek pakai saksofon. Karena kayak dulu itu zamannya The Comet ada namanya saksofon Omdo. Jadi Iya, tahu-tahu. ya dari gara-gara itu setiap cewek cantik kayak ini banget ya, kayak ngerasa oh my god gitu, kayak jadi ya kayak pengen gitu. Tapi sempat kejadian ngucapin happy birthday pakai saksofon gitu ke kasarnya, dulu deket doang sih, belum pacar. Akhirnya dia senang gitu, jadi kayak ya masih belum tembak cewek tapi masih ngucapin happy birthday, udah dia seneng dah, alhamdulillah gitu. Cuman ya kayaknya harus diasah lagi sih biar bisa satu lagu yang misalkan ceweknya suka, jadi tinggal ngulik mainin, udah deh turunin di, maksudnya kayak di mall gitu tiba-tiba. Kalau sebenarnya kalau nembak cewek biar ada momennya aja gitu, kayak tiba-tiba ada yang mau saksofon kayak buat drama tipis. Itu gambaran ke depannya ya kalau punya pacar misalnya gitu, saksofon yang bisa lebih romantis lah. Tapi aku tahu kamu lebih suka yang muda kan? Betul banget, itu betul banget. Dari dulu itu kayak ternyata emang udah tertanam dari dulu gitu, dari SMA kan pacarnya lebih muda, terus habis itu waktu itu pernah beda 3 tahun kan, aku SMA di SMP gitu, cuman tidak terlalu direstui sama orang tua perempuan. Ya iyalah, orang masih pacaran monyet gitu ya. Di sekolah lagi itu juga pengalamannya beda, pacarannya di luar negeri gitu, kayak gak tau deh, emang itu selama dari Bangkok sampai sekarang pun pacarnya pasti lebih muda, nggak pernah seumuran, apalagi yang lebih tua, atau mungkin pernah seumuran adik aku sekarang 4 tahun. Kayak aku pengen lulus, dia tuh baru masuk kuliah gitu. Emang karena lebih suka sama yang lebih muda. Lucu banget. Sebenarnya lingkungan aku nih, teman-teman aku di bahkan udah ada yang tunangan, ada yang pengen serius, tapi mostly emang seumuran. Jadi dia emang awalnya dari teman, akhirnya jadi pacarnya. Tapi enggak, karena aku udah
punya prinsip dari awal kayak gitu, mungkin udah dapatnya kayak gitu dari dulu, ya jadinya udah deh nggak ikut lingkungan, ya akhirnya emang suka sama yang muda sampai sekarang. Tapi yang lainnya lingkungan aku benar seumuran semua, benar-benar semua. Oh, iya. Dari ininya nggak tahu ya, mungkin memang semua orang kan berbeda-beda. Iyalah pasti. Aku dengar dari salah satu anak SIB nih, kamu ke coffee shop. Ini yang kamu lagi tempatin ya? Iya benar. Boleh Ini ceritain dikit nggak? boleh. Jadi sebenarnya gini, coffee shop ini itu bukan punya aku doang, jadi aku dan beberapa teman. Jadi awalnya adalah ini awal yang cukup kebetulan bisa dibilang, walaupun banyak orang bilang nggak ada yang kebetulan ya, cuman ini kebetulan banget. Jadi ada salah satu teman binus waktu itu lagi nongkrong di daerah Bekasi, misalnya di Galaksi Bekasi. Nah terus ada kepikiran aja gitu, pengen kayak ngomong kayak ketemu dong mas, ada namanya mas, ketemu dong kita ngobrol, udah lama nih nggak ketemu. Gitu. Akhirnya ketemu, ternyata dia mau ketemu orang. Oke. Kita ngobrolin bisnis. Ya sebenarnya bisnis kopi ini nih di luar, ya aku nggak tahu kalau misalkan dia tuh pengen ngobrolin bisnis, datang udah gitu, pengen ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata yang teman bisnisnya ini datang, ya udah aku akhirnya ini dulu sendiri dulu, akhirnya dia ngobrol, udah tuh habis itu nggak ada kejadian apa, emang kenalan sempat sama teman bisnisnya dia. Akhirnya beberapa minggu ke depan waktu itu tiba-tiba di kontak dia tuh, aku direkomendasiin sama teman aku ini kayak karena di binus tuh emang waktu itu kebetulan juga di UKM radio kan, jadi mungkin relasi kan penting banget di situ, jadi kayak banyak teman di sana lah, senior, junior dan seangkatan gitu, jadi kayak ngerasa cocok nih jadi marketing gitu, jadi akhirnya singkat cerita gabunglah jadi marketing di Northeast Coffee namanya. Akhirnya di sini ada 6 orang, sebenarnya agak banyak banget ya 6 orang, cuman kayak 6 orang ini adalah foundernya gitu, founding father. Jadi kayak benar-benar yang bentuk ada dari berbagai divisi. Akhirnya dulu masih di garasi, dulu masih online. Mungkin beberapa anak SIB yang di Jakarta dan Bekasi mungkin udah pernah sempat beli karena aku tawarin terus, karena sebenarnya marketing apa sales bingung ya waktu di online, kan kayak waktu itu emang ngejar bola banget, benar-benar nawarin ke orang-orang, kayak benar-benar dulu masih di garasi, di workshop buat kopinya, garasi teman juga. Akhirnya alhamdulillah setelah ngerasa harus banget punya tempat kopi, kayak ngerasa pengen punya pengen jadi tempat orang nongkrong aja gitu, ya akhirnya kita buatlah coffee shop di sini di daerah di Bekasi itu. Kalau lu kan di Depok nggak sih? Depok ya. Depok ya, emang agak jauh sih sebenarnya Bekasi. Cuman kayak kalau di Bekasi tuh ada Galaksi kayak daerah ramenya gitu. Kayak kasarnya kalau di Jakarta tuh di Tebet atau misalkan di Kemang ya, tempat-tempat ramenya gitulah. Di Galaksi, akhirnya bukalah di Galaksi. Ya udah alhamdulillah di Northeast ini sebagai sebenarnya marketing and kreatif Northeast. Jadi kayak yang paling jadi divisi aku, posisi aku di sini buat campaign, terus misalkan promotion segala macam, kayak apalagi ya sosial media gitu. Jadi yang ngurus ke marketingan dan ke sosial media, terus kayak kreatifnya gitu. Jadi kayak memikat orang PNS inilah gitu. Jadi sebenarnya kayak waktu itu juga pernah anak-anak SIB baru ini di sih, baru Ilham, Haris sama ada mungkin itu kayak daerah. Cuman Haris emang benar-benar dari Tangerang, dari ujung Banten sampai ujung Jawa Barat tuh dia tuh, benar-benar nyamperin bela-belain naik motor. Thank you Haris kalau nonton juga. Terus Adam juga bela-belain kalau nggak salah dia dari habis terbang kalau nggak salah. Wow. Emang itu kebetulan, emang segala yang mendadak itu bisa terjadi gitu ya. Bener kan? Kayak aku juga baru ngomong kemarin, akhirnya sekarang langsung ya mendadak gitu. Nah, terus Ilham juga kalau nggak salah dia dari Bandung dan lagi ini, jadi kondisinya tepat aja gitu. Akhirnya mereka ke sini bertiga. Jadi kayak aku sambut dengan seserahan dengan kopi ya pastinya, karena coffee shop gitu. Jadi ya udah akhirnya ya udah berjalan dari Desember sih coffee shop ini. Yang kalau udah official offline store-nya dari Desember. Cuman kalau udah mulai online-nya itu udah dari tahun lalu, dari Maret April lah. 2020. 2020 dan itu
struggle banget sih emang. Tapi emang beruntungnya karena orang kan nggak mau keluar, lagi lockdown Iya, waktu itu. betul. Baru banget COVID. Jadi kayak di sini emang agak nekat untuk muterin Jabodetabek dan dapetin customer gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah masih lumayan dapat. Jadi orang nggak mau keluar tapi pengen coffee itu. Nah, tapi sekarang udah nggak se we go extra miles for you gitu. Dulu kan benar-benar sampai Tangerang, dari Bekasi udah pernah sampai Bogor, hampir Bogor, Cibubur pernah. Kayak jauh banget sih itu. Itu agak berdarah-darah sih kalau untuk berbisnis di COVID kayak gini gitu. Apalagi kalau di Jakarta ini sekarang sedang PPKM kan, tutup tuh harus jam 7, minggu lalu jam 7, jam 8, minggu depan jam 9. Terus saya ntar sampai jam 2 boleh buka ya. Nggak tahu sih sebenarnya, ya udah yang penting ikutin aja peraturan yang di sini. Sampai ada cerita juga, maksudnya sempat didatangin Satpol PP, padahal waktu itu emang agak rame sih di malam minggu lagi datangin Satpol PP. Alhamdulillahnya cuma diperingatin karena emang kita kan nggak terlalu bandel yang kayak benar-benar nggak pakai protokol kesehatannya, maksudnya kita masih agak ini. Terus juga kayak didatangin cuma ya udah ditanya lain kali jangan lagi, kalau kena emang bakal kena denda yang pertama, kalau enggak tutup paksa. Itu yang kayak buat kita jadi malah bumerang kan, kalau kita pengen dapet customer malah tapi jadi ditutup gitu, sama pemerintah gitu. Jadi memang agak strict sekarang. Iya. Terus kalau boleh tahu ada Instagramnya nggak? Instagram ada. Ntar aku mau taruh sini. Kamu nanti kirim di DM ya. Oke, ntar ada di gimana ya, nggak nyampe tuh tangan ke situ ya, pokoknya intinya ada di situ ya. Ya. Gitu. Oh, sama aku punya satu lagi yang Apa tuh? yang mungkin bisa. Jadi aku nggak punya, selain aku punya coffee shop, aku juga punya kasarnya apa ya, bingung ngomongnya. Kalau temen aku sih bilangnya media production. Aduh, nggak tahu sih ngomong media production. Pokoknya aku punya podcast, bukan podcast sih sebenarnya, lebih ke kreatif video aja. Jadi kita tuh kalau pernah melihat video kayak Creative Fox, kita nge-interview orang, terus benar-benar kita main game sama orang-orang gitu. Terus ada emang ngobrol-ngobrol santai, kayak sebenarnya kayak podcast juga ada. Jadi kayak namanya Jurnal ID, dan itu tuh baru juga, aku juga lagi sama teman-teman aku, dan itu kayak sebenarnya emang tontonannya kayak aku di situ cerita, di mana kita namanya ada wadah bercerita. Di situ cerita tentang orang yang pernah ngalamin orang yang pernah mengalami extreme love story, kayak misalkan dia tuh punya hubungan yang benar-benar orang nggak pernah alami. Terus dia ada nanti nextnya bakalan ada orang yang pernah ngerasain di titik terendah mereka dan dia cerita di situ. Sebenarnya kayak gitu. Untuk gamesnya kayak ada multitasking, pokoknya banyak sih konsepnya kayak gitu. Jadi kayak emang ada banyak tuh. Sama jangan lupa berarti ini kalau nontonnya di mana, di YouTube ya, kalau ada di bio kan ya. Apa tuh? Yang ini, kalau ini diupload di YouTube nggak sih? Iya nanti, iya dong. Udah direkam gini nggak aku upload ya, nanti aku taruh atas pokoknya. Biasanya aku edit taruh atas, sama di description biasanya aku taruh. Yes, pasti gitu. Serunya ngobrol-ngobrol gini, udah lama nggak ngobrol sama Kak Lulu. Tapi emang kenapa waktu itu, kalau nggak salah ya, aku nggak tahu, tapi emang IG-nya Kak Lulu baru aktif sekarang apa enggak sih? Iya benar. Aku dulu kayak bikin terus hapus gitu, kayak anaknya insecure gitu. Ini kalau insecure diaktif dulu aja, nggak usah dihapus Kak. Saya soalnya kalau aku pengen ngapus, cuman kayak aduh diaktif aja deh. Itu semua diaktif, tapi kayak baru berapa hari salah. Dia udah gitu banget. Iya makanya lebih memutuskan untuk dihapus kan, biar nggak buka lagi. Benar, makanya waktu itu sempat nyari ke kayak ada satu kayak kalau juga ada nggak sih? Kalau emang nggak pernah buat. Iya, maksudnya kayak aku ngerasa kayaknya nggak pernah punya intinya kalau kayak tiba-tiba ini yang nge-DM aku siapa. Just feeling. Ya tiba-tiba kalau ya ampun. Iya sih benar. Ya, ternyata bermanfaatnya ya sebenarnya buat
kontak teman-teman Bener lama. sih, itu aku juga ngerasain kayak iya ya kenapa dulu pakai dihapus-hapus segala ya. Biasalah. Waktu kopi juga aku DM-in orang aja sih sebenarnya, jadi kayak oh sekalian deh kita ketemu udah lama, bahasa-bahasinya gitu, tapi bukan bahasa-basi sebenarnya, mau pengen ketemu cuman kayak sambil lo cobain deh kopi gue Sekalian ya benar. gitu, jadi I kayak see. ini lagi di mana di belakang nih Kak, by the way? Ini backgroundnya atau yang Hmm, ini iya. backgroundnya di kota Koblenz tapi bukan di kota aku. Terakhir Tapi aku sebelum COVID, pas COVID tapi masih renggang lah peraturan nggak begitu itu, ya aku ke Koblenz terus ini jepretan hasil sendiri. oh my Ya udah aku God. seneng aja kayak ya belum ada foto yang bagus lagi. Tapi bagus sih, emang bagus banget. Kayak, tapi boleh gak sih gantian nanya? Tapi ini soalnya aku pengen banget gitu. Jadi, Oh boleh boleh. ya maksudnya satu aja. Aku tuh kayak kok banget. eh, apa? Yang pertama, gimana bisa kuliah di luar negeri dan gimana rasanya. Soalnya pengen banget sebenarnya. Tapi ya kalau pengen ini kan usahanya di S2 paling, karena S1-nya udah di sini gitu. Nah, Kira-kira dari kalau gimana? gimana bisa kuliah di sini sama gimana rasanya? Caranya Oh, mungkin apakah harus tes apa, dan di situ tuh gimana sih rasanya? Jadi balik nanya, maaf nih, Kak, tapi nggak nanti apa-apa. kalau Jadi kalau misalnya Jerman itu sendiri kan masuk negara ah, pasti beda-beda kan. Kalau hmm, waktu S1 kita tuh kan lulus harus butuh ijazah gitu kan, dan ijazahnya SMA atau sekolah di Indonesia tuh nggak diakui. Jadi kita mesti 1 tahun penyerataan, hmm, namanya tuh Studcol, Studien Collect gitu. Jadi waktu itu aku tes. Jadi sebenarnya pas SMA tuh aku juga daftar undangan kan dari SIB, cuma aku terima. Terus habis itu teman les Gute aku, teman les Jerman aku kayak ngajak gitu ada tes ke Jerman gitu, tes Studcol ini. hmm. Kayak SMA kelas 13-nya lah gitu. Iya, iya, iya. Wah, Terus 13. kayak oke ya udah alhamdulillah lulus, terus semua dimudahin, syarat-syaratnya pasti dikasih tahu gitu kan. Soalnya ada beberapa juga yang dari agen. Ya intinya syaratnya sih kayak akte, dokumen, visa apalagi, terus ya rapot juga ada kelas akhir deh kayaknya 2 tingkat terakhir kayak 11-12 gitu. Hmm. Gitu terus lolos alhamdulillah. Terus ya udah 1 tahun dulu sutkol ya sama kelas 13, habis itu aku kuliah aku 4 tahun. Jadi gitu sih, pokoknya intinya kalau di sini, kalau misalnya di Jerman itu asal lengkap dokumen itu tuh rapih, gampang gampang sih gitu kesininya, nggak ribet gitu, nggak ribet yang minta aneh-aneh, enggak gitu, emang kayak gitu dia kayak ya udah kalau dokumennya lengkap ayo gitu bisa. Terus gimana rasanya? Pasti ups and downs kan. Aku kira kayak oke, kayak bisa nih gitu kan, apalagi berdua gitu kan. Ternyata pas aku di pesawat aja tuh kayak aku udah homesick gitu, udah literally nangis kejar gitu kayak nanti bertahun-tahun aku baru bisa balik gitu kan, gitu sih. Tapi ya alhamdulillah ada Lala bener-bener sangat sangat ini sih sangat apa namanya mensupport banget bener-bener aku nggak begitu homesick lah istilahnya gitu dibanding teman-teman yang literally satu sendiri gitu kan itu kayak salut sih aku juga gitu. Jadi rasanya sih senengnya orang-orang di sini baik banget, helpful banget gitu kan. Bener-bener cuek juga gitu. Jadi aku bener-bener bisa bebas istilahnya kayak berekspresi lah gitu kan, berpakaian seperti ini atau aku melakukan sesuatu gitu kan. Terus kalau misalkan downs-nya ya kalau aku sendiri sih susah banget ya bahasanya gitu kan. Masih kayak ya awal-awal ya sampai sekarang lah masih kadang-kadang. Tapi udah pas ngeliat di Instagram kamu udah jago banget gak sih? Terus kayak ngomong apa gitu. Widget gitu. Oh, sorry, keren banget. Gitu, keren. Soalnya kayak waktu itu keren aja gitu ternyata, ngelihat Kak Lulu sama Kak Lala pengen, kalau nggak salah emang, emang aku nggak tahu pengen di Indo apa enggak, tapi kayaknya pengen di Jerman aja. Terus tiba-tiba emang oh ternyata beneran di Jerman, kayak keren aja bisa bisa tercapai. Iya, alhamdulillah. Benar-benar. Makanya jadi pengen tahu pengalaman sedikit tadi. Wah keren. Pengen, pengen soalnya. Semoga ya itu. Oke, terus yang terakhir harapan dan rencana kamu ke depan gimana? Hal dan rencana ke depan. Uh, Sebenarnya gini, kalau rencana ke depan tuh
yang pertama yang terdekat dulu ya. Yang terdekat ini skripsinya diperlancar dan bisa lulus tahun ini, amin. Dan lebih cepat ya karena emang ngerasa untuk menjalani yang udah ada kayak coffee shop, terus kan ada si Jurmal ini, terus juga nanti sebenarnya pengen kerja itu kayak harus ya lu harus keluar jadi sarjana dulu nih kayak biar benar-benar udah bisa. Sebenarnya yang pengen ke depannya adalah ya lulus karena untuk bisa menghasilkan uang, karena kan udah di umur segini kayak udah pengen udah pengen nggak lepas dari orang tua, dari segi jajan atau gitu. Pokoknya kewajiban orang tua yang selama ini tuh harus udah selesai sampai sekarang gitu untuk membiayai anaknya. Jadi kayak kedepannya emang pengennya bisa dapat inilah penghasilan ya. Karena emang selama 22 tahun ini masih sama orang tua, kayak 22 tahun lu hidup kayak hampir setengah tahun lu hidup, nggak tahu kan hidup berapa tahun, cuman kayak lo harusnya udah dapat dari sekarang kayak untuk hasilnya sendiri gitu ya. Kedua, kedepannya sih pengen nyari jodoh sebenarnya. Amin ya kalau dapat. Cuman kayak ya maksudnya yang pertama sebelum bisa jadi jodoh kan berarti udah jadi istri kan, udah serius gitu. Ya pengennya ini tadi alasan sebenarnya pengen nyari lebih muda karena kayak 4 tahun nge-build up diri sebagai menjadi orang yang bisa lebih bermanfaat dan lebih berpenghasilan. Kira dapat udah di 4 tahun ke depan udah matang juga sebagai lelaki gitu kan. Ya udah pengen menikahi orang yang sudah matang jadi perempuan gitu. Jadi kayak emang pemikiran aku ke depan emang lebih ke ngumpulin duit ini juga udah untuk beli rumah. Soalnya karena ngerasa rumah tuh kayak udah mahal banget ya sekarang. Makanya sekarang sudah benernya udah lihat-lihat gitu. Cuman salah sih lihat-lihat sekarang karena belum punya apa-apa. Tiba-tiba ntar 4 tahun ke depan udah harganya ini cuma 800 juta, sekarang udah 2M kan, udah beda banget 4 tahun ke depan zamannya. Jadi kayak sebenarnya sekarang lihat-lihat dulu aja biar aku ke-trigger untuk benar, motivasi, benar. Dan pasti ke depannya pasti selain rumah ada lagi kebutuhan yang untuk kita penuhi, mungkin biaya menikah atau mobil atau apa gitu kan banyak. Jadi kayak makanya pengen ke depannya yang paling penting adalah berpenghasilan dan menabung untuk masa depan gitu. Insya Allah bisa gitu. Amin, pastilah insya Allah. Ya, kalau jalan dengan ikhlas dan tulus insya Allah bisa. Tuh. Ya. Aduh, kemarin backgroundnya ada yang pilot, ada yang apa. Sekarang aku sebagai mahasiswa yang belum lulus skripsi. Enggak dong, kamu maksudnya ya aku ya salut gitu, salah satunya ya berani buka bisnis coffee shop gitu kan. Yes, walaupun sebenarnya lagi di era kayak gini tuh kayak lo nggak mau nunggu dulu nih untuk nanti pas udah mendingan gitu ya, karena mungkin emang karena aku udah sama teman-teman udah kayak ayo kita jalan deh, kita jalan keluar. Tahu orang-orang di luar sana mindsetnya kayak gitu, nunggu sampai kapan gitu, kayak kita jalan sekarang gitu. Insya Allah berkah semuanya. Yang penting berkah. Amin, betul banget, berkah sama halal. Ya Masya Allah. Iya maksudnya agak-agak jadi kita lebih kepikiran masa depan jadi kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Bener sih pasti ya, tapi enak juga ya kan. Bener maksudnya kasarnya terakhir ngobrol sama Kalu paling masih ngobrolin Kak kemarin matematika dari Bu Feni dapat berapa gitu kan. Sekarang udah ngobrolinnya masa depan. Itu juga kalau ketemu teman-teman SIP juga sekarang gitu ngobrolinnya udah gimana lo ntar mau gimana gitu. Selalu udah alhamdulillahnya ketemu orang udah beda lah, udah ngelihat ke depan semua bagus. Itu yang salut lah sama anak SIP itu orang-orang ya maksudnya berkualitas pasti. Karena emang gurunya aja ini banget ya sih, kayak guru-gurunya aja keren-keren betul. Iya benar. Dan mungkin juga nggak salah satu sisi juga kamu kan juga
apa namanya laki-laki gitu kan, sama teman-teman SIB yang laki-laki kan, jadi kayak tanggung jawabnya bakal lebih gitu. Iya, Terus bener. sekarang kayak apa nih gitu kan ke depannya. Tapi keren sih, maksudnya aku salut ya kalau laki-laki kan dari tanggung jawab ya gitu kan. Sama kemauan untuk terus belajar itu sih aku. Wah, jadi ketahuan nih kriteria aku enggak ya? Saya di sini bisa tuh kriteria kalau lu yang pengen sama kamu. Ya intinya gitu sih, emang laki-laki emang harus bertanggung jawab, dan ya lo kalau pengen, kayak kasarnya emang yang paling penting adalah kalau pengen eh, pengen lebih maju, ya lu pengen belajar gitu kan. Maksudnya pengen belajar terus. Soalnya kalau misalkan di coffee aja ngerasa puas aja terus. Jadi marketing ngerasa puas terus. Jadi kayak terlihatnya biasa-biasa aja gitu. Karena dari pribadi udah merasa puas, belum tuh orang kayak ngeliatnya ini bagus gitu. Jadi kayak walaupun sebagus apapun kayak mikir kayaknya masih harus ada yang lebih baru lagi. Jadi kayak selalu kayak gitu. Itu tuh kriterianya kalau lu jangan lupa. Jangan lupa. Kamu kriteria kayak gimana emang? Apa? Kriteria kamu? Kalau apa sih? Gini sih sebenarnya, karena emang ngerasa udah lebih, ya sebenarnya dari segi, emang aku nggak terlalu agamis, tapi emang pengen punya istri yang solehah, ya bukan solehah maksudnya dari segi akidah, dari segi kewajiban dia melakukan sholat gitu misalnya. Kalau sekarang ya karena untuk masa depan kan. Karena sama yang ketiga, karena kepintaran adalah dari ibu, jadi aku pengen cari cewek yang ya berintelek gitu. Jadi nggak yang bandel, tapi emang berintelek kayak gitu. Itu sama mungkin yang pertama ya, yang aku suka gitu. Maksudnya aku suka ya, aku sih lebih suka yang ya gimana ya, intinya baik deh maksudnya sama aku ya, bisa ngehibur. Jadi nggak cuma aku doang yang bisa ngehibur dia, tapi dia bisa ngehibur aku. Karena kan nggak selamanya aku ngehibur pasangan aku nantinya kan, pasti kan ada situasi aku juga bakalan Benar-benar. gitu. Udah ngomongin istri nih. Iya, seru banget. Lucu. Aku juga nggak expect sih, tapi keren. Ya intinya kayak gitu sih. Masih dua-dua padahal kayak aduh masih jauh deh, nanti aja gitu. Ya itu sekarang aja mikirnya gitu ya. Semoga dapet. Amin. Gitu. Terima kasih banyak, Valdi. Makasih kalau lu, ya ampun. Kayak ini jadi mengganggu waktu paginya loh, harusnya lari pagi. Sekarang udah malah jam 7 ya, setengah 7. Ya di sini kan siang ya, lihat sangat terik. Iya. Sampai brightness-nya nggak karuan ya. Emang kalau udah panas banget, tapi emang di Indonesia langsung hujan gitu. Lagi musim hujan lagi. Makanya banjir gitu. Makasih banyak ya udah diundang ke sini. Pasti. Semoga juga kita ke depannya bisa stay in kontak. Benar. Ini termasuk ya, semoga ini perawalan kita kembali menjadi, maksudnya kayak kita dulu mungkin sempat lost contact berapa lamanya. Iya, berapa tabat. Kalau bisa ntar kalau misalkan kalau sama Kalala kesini, kabarin aja, ntar aku kumpulin anaknya sih, ntar kita ngobrol. Oh iya, siap. Karena kan basicnya dari dulu pengen banget menggabungkan dari dulu sampai SMP kelas berapa tuh waktu itu, SMP sampai SMA. Nah, kayak ya coba deh di foto ini, pengen remake foto yang waktu itu. Gitu. Oh iya. Ntar gak bisa pakai uang kas SIB lagi, sorry ya. Sendiri-sendiri aja. Gitu paling. Ya kabarin aja kalau ya. Siap. Kita masih ada kontak nih, jadi DM aja, send me through DM. Siap. Aku juga ini menanti saksofonnya. Oh iya siap, bener. Ntar kalau mau hubungi siapa yang ingin nikah dengan saksofon diiringi mempelai wanita, mempelai lelakinya, nanti saya di depan sampai pelaminan bisa hubungin di. Yang latihan dulu satu lagu aja bisa perfect kayak gitu, biar bisa kasarnya biar jago, biar bisa menghasilkan uang juga. Ayo. Terus juga kalau lu ya, kalau lu beneran pengen nikah dengan saksofon, tapi aku kasih free. Wah, makasih banyak. Bos banget.
Pokoknya emang ya namanya kalau untuk ya bisnis, tapi kalau untuk temen aku nggak jadiin bisnis gitu. Banyak. Nah, jadi kabarin aja nikahnya tapi di Jerman apa di sini. Ya pokoknya kabarin aja deh pokoknya karena komunikasi itu nomor satu. Betul, betul. Setuju banget. Ya, pokoknya stay safe sama healthy di sana. Sukses Yes. selalu, sukses coffee shop-nya, kuliah, sama apa yang project management house. Apa ya maksudnya kayak itu sebenarnya kayak YouTube channel deh udah nggak YouTube anggap channel, aja oke. udah lah. Ya, sukses itunya. Ya. So, mohon maaf dah hebatin juga kalau aku ada salah Enggak, mau kata. banget. Padahal mau lebaran lagi bulan. Ya kan kemarin-kemarin kan kita belum ketemu, jadi kayak Ini record 4 tahun ya kita. Mohon maaf lahir dan batinnya selama 4 tahun ini. iya Dan benar sampai sekarang. Ya, ya. Tahun kelima kita ya nanti diucapin lagi lah pas di lebaran nanti. Terima kasih banyak sekali lagi. Halo. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.